Ia ditertawakan, direndahkan, dan dijadikan hiburan di depan seluruh kantor. CEO itu yakin pria sederhana di hadapannya tak punya apa-apa, jabatan rendah, suara tak pernah terdengar. Namun satu kalimat tenang dari pria itu mengubah segalanya, dan menjatuhkan kesombongan yang tak pernah tersentuh sebelumnya. Pagi selalu datang lebih awal bagi Arga. Saat sebagian besar kota masih terlelap dalam sisa mimpi, ia sudah berdiri di halte kecil dekat kontrakannya, menggenggam tas kerja lusuh dengan resleting yang tak lagi sempurna. Udara pagi yang lembab menyapa wajahnya, bercampur aroma aspal basah dan sisa hujan semalam. Arga tidak pernah mengeluh. Baginya, pagi adalah waktu paling jujur dalam sehari, waktu ketika dunia belum ramai berpura-pura. Arga hidup sendiri di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Dindingnya tipis, catnya mengelupas, dan jendela kecilnya menghadap gang sempit tempat motor sering berlalu lalang. Namun kamar itu selalu rapi. Tidak ada barang mewah, hanya tempat tidur sederhana, meja kayu dengan beberapa buku tebal yang sudah menguning, dan satu bingkai foto lama yang jarang ia sentuh. Hidup Arga berjalan lurus, nyaris tanpa kejutan. Setiap hari, ia berangkat kerja dengan rute yang sama, jam yang sama, dan langkah yang sama. Ia bekerja sebagai staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan besar bernama Wijaya Corp, perusahaan yang namanya terpampang megah di gedung pencakar langit pusat kota. Arga bukan siapa-siapa di sana. Jabatannya kecil, tugasnya berulang, dan keberadaannya sering luput dari perhatian. Namun ia selalu datang paling pagi, duduk di mejanya sebelum lampu kantor dinyalakan sepenuhnya, dan memastikan semua berkas tersusun rapi. Di mata rekan-rekannya, Arga adalah sosok yang sulit dijelaskan. Ia tidak banyak bicara, tidak ikut bergosip, tidak pernah terlihat marah atau terlalu senang. Ia bekerja dengan tenang, seolah dunia luar tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Beberapa karyawan bahkan lupa nama lengkapnya. Ada yang memanggilnya Mas Admin, ada pula yang hanya mengangguk singkat saat berpapasan. Arga tidak keberatan. Ia sudah terbiasa menjadi latar belakang dalam kehidupan orang lain. Baginya, pekerjaan bukan panggung untuk menunjukkan diri, melainkan kewajiban yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Ia percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan terlalu banyak bicara seringkali hanya mempercepat kesalahan. Sementara itu, di lantai paling atas gedung Wijaya Corp, dunia yang sama sekali berbeda bergerak dengan ritme yang jauh lebih cepat. Ruangan luas dengan dinding kaca memperlihatkan panorama kota dari ketinggian. Di sanalah Raka Wijaya menjalani hari-harinya. CEO muda itu dikenal luas sebagai simbol kesuksesan generasi baru, cerdas, berani, dan penuh ambisi. Usianya belum genap 40 tahun, namun namanya sudah sering menghiasi majalah bisnis dan forum-forum prestisius. Raka datang ke kantor dengan mobil mewah dan pengawalan yang nyaris berlebihan. Setiap langkahnya disertai tatapan hormat, kagum, sekaligus takut dari para karyawan. Ia berbicara cepat, berpikir cepat, dan menuntut semua orang bergerak sesuai kecepatannya. Di balik senyum percaya diri dan setelan jas mahal, tersimpan keyakinan kuat bahwa dunia ini milik mereka yang berani mengambilnya. Bagi sebagian karyawan, Raka adalah inspirasi. Bagi sebagian lainnya, ia adalah tekanan yang tak pernah reda. Keputusan-keputusannya menentukan nasib ratusan orang, dan satu kalimatnya bisa mengangkat atau menjatuhkan karir seseorang. Ia terbiasa berada di pusat perhatian, menikmati sorotan, dan tidak pernah meragukan posisinya sebagai penguasa ruang-ruang penting. Arga dan Raka hidup di gedung yang sama, menghirup udara kantor yang sama, namun berada di dua dunia yang nyaris tak bersinggungan. Arga bekerja di balik tumpukan dokumen, memastikan data tersimpan rapi tanpa kesalahan. Raka berdiri di ruang rapat besar, memimpin diskusi strategis dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Jika Arga adalah bayangan, maka Raka adalah cahaya yang menyilaukan. Tak pernah ada percakapan di antara mereka. Bahkan mungkin Raka tidak pernah benar-benar menyadari keberadaan Arga. Bagi CEO sekelasnya, karyawan seperti Arga hanyalah angka dalam struktur organisasi, mudah diganti, mudah dilupakan. Dan Arga sendiri tidak pernah berusaha untuk terlihat. Ia menjalani perannya dengan kesadaran penuh bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang paling keras bersuara. Saat matahari mulai tenggelam dan gedung Wijaya Corp perlahan lengang, Arga sering masih duduk di mejanya, merapikan pekerjaan hari itu. Ia pulang paling akhir, berjalan melewati lorong yang sunyi dengan langkah ringan. Di luar, kota kembali ramai dengan lampu dan suara, sementara di lantai atas, Raka mungkin masih berada dalam pertemuan penting atau jamuan bisnis eksklusif. Dua dunia itu terus berjalan sejajar, tenang dan riuh, sederhana dan gemerlap, tanpa saling menyentuh.
Seolah takdir memang sengaja menjaga jarak di antara keduanya. Tak ada yang menyangka bahwa suatu hari, jarak itu akan runtuh hanya oleh satu momen kecil, satu pertemuan singkat, dan satu kalimat yang belum pernah terucap. Namun untuk saat ini, semuanya masih terlihat biasa. Terlalu biasa. Dunia Arga tetap sunyi, dan dunia Raka tetap bercahaya, berjalan berdampingan tanpa tahu bahwa arah mereka perlahan sedang menuju titik yang sama. Dua dunia yang perlahan bergerak menuju titik yang sama itu mulai menunjukkan bayangan bentuknya dalam rutinitas harian di Wijaya Corp, meski belum ada benturan yang benar-benar terasa. Pagi hari di kantor selalu dimulai dengan kesibukan yang tampak rapi di permukaan, namun menyimpan lapisan-lapisan tak terlihat yang hanya dipahami oleh mereka yang hidup di dalamnya setiap hari. Di sanalah Arga kembali duduk di mejanya, membuka komputer lama yang kipasnya berbunyi lirih, dan menyiapkan pekerjaan seperti biasa. Arga menjalani hari-harinya dengan kehati-hatian yang nyaris berlebihan. Ia terbiasa memeriksa ulang setiap dokumen, membaca setiap email 2 kali sebelum mengirim, dan memastikan tak ada kesalahan sekecil apapun yang bisa menimbulkan perhatian. Bukan karena ia takut dimarahi, melainkan karena ia memahami satu hal sederhana. Di lingkungan seperti Wijaya Corp, kesalahan kecil dari orang kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Penampilannya tidak pernah berubah. Kemeja polos yang disetrika rapi, celana kerja yang warnanya mulai pudar, dan sepatu hitam yang selalu dibersihkan meski usianya sudah bertahun-tahun. Di tengah kantor yang semakin dipenuhi merek-merek mahal dan gaya hidup modern, Arga tampak seperti potongan waktu yang tertinggal. Beberapa rekan kerja memandangnya dengan senyum tipis, sebagian lagi dengan rasa kasihan yang tak terucap. Candaan-candaan kecil sering meluncur di sekitarnya. Bukan hinaan terang-terangan, melainkan komentar ringan yang disampaikan sambil tertawa. Tentang betapa sederhananya hidup Arga, tentang betapa jarangnya ia ikut makan siang di luar, atau tentang bagaimana ia selalu menolak ajakan nongkrong setelah jam kerja. Candaan itu seperti angin, tidak melukai secara langsung, tetapi terus-menerus mengikis. Arga selalu memilih diam. Ia tersenyum seperlunya, mengangguk ringan, lalu kembali ke pekerjaannya. Dalam diamnya, ia belajar mengamati. Ia melihat bagaimana orang-orang berbicara berbeda kepada atasan dan bawahan, bagaimana nada suara berubah ketika jabatan disebutkan, dan bagaimana penghormatan seringkali tidak lahir dari sikap, melainkan dari posisi. Hierarki di Wijaya Corp tidak pernah tertulis secara resmi, namun semua orang memahaminya. Ada mereka yang bebas berbicara keras di ruang rapat, dan ada yang hanya berani menyampaikan pendapat melalui email. Ada yang namanya disebut dengan hormat, dan ada pula yang keberadaannya hanya terasa ketika dibutuhkan. Arga berada di lapisan paling bawah itu, lapisan yang jarang diperhatikan kecuali saat terjadi kesalahan. Sementara itu, di lantai atas, Raka Wijaya semakin menunjukkan dominasinya. Ia tidak sekadar memimpin dari balik meja, melainkan hadir langsung di berbagai divisi dengan inspeksi mendadak yang membuat suasana kantor menegang. Langkahnya cepat, tatapannya tajam, dan pertanyaannya seringkali tidak memberi ruang untuk berpikir lama. Bagi Raka, kecepatan dan ketepatan adalah segalanya. Ia tidak segan menegur bawahan di depan umum jika merasa hasil kerja mereka tidak sesuai harapan. Baginya, rasa malu adalah pelajaran paling efektif. Beberapa karyawan pernah keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat, membawa beban kata-kata Raka yang terucap tanpa disaring. Namun tak ada yang berani membantah. Jabatan dan kuasa membuat suaranya terdengar mutlak. Raka percaya bahwa ketakutan adalah alat kepemimpinan yang sah. Menurutnya, orang hanya bekerja maksimal ketika mereka tahu konsekuensi dari kegagalan. Ia tumbuh dalam dunia kompetisi keras, dan membawa prinsip itu ke dalam perusahaannya. Ia tidak menyadari, atau mungkin tidak peduli, bahwa di balik ketertiban yang tampak, ada rasa tertekan yang terus menumpuk. Di lorong-lorong kantor, bisik-bisik mulai menjadi kebiasaan. Bukan tentang gosip ringan, melainkan tentang rasa lelah dan ketidakadilan yang sulit diungkapkan secara terbuka. Beberapa karyawan merasa diperlakukan tidak adil, namun memilih menahan diri demi keamanan pekerjaan. Yang lain mulai kehilangan semangat, bekerja sekadar memenuhi kewajiban. Arga mendengar semua itu, meski jarang ikut menanggapi. Ia melihat bagaimana satu kesalahan kecil bisa dibesar-besarkan jika dilakukan oleh karyawan tertentu, sementara kesalahan serupa bisa dimaafkan jika pelakunya berada di lingkaran yang tepat. Ia memahami bahwa keadilan di kantor seringkali tidak berdiri di atas prinsip, melainkan di atas relasi. Meski begitu, Arga tidak pernah menunjukkan sikap memberontak. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyelesaikan tugasnya dengan teliti, dan membantu siapapun yang membutuhkan tanpa berharap balasan. Di balik kesederhanaannya, ada ketenangan yang sulit dipahami oleh orang lain.
Ia seolah menyimpan jarak aman dari segala hiruk-pikuk emosi di sekitarnya. Benih ketegangan mulai tertanam di udara kantor, meski belum tampak jelas. Bukan berupa pertengkaran atau perlawanan, melainkan rasa tidak adil yang perlahan mengendap di hati banyak orang. Seperti retakan halus pada dinding kokoh, hampir tak terlihat, namun terus memanjang seiring waktu. Dan di tengah struktur hierarki yang tak terucap itu, Arga tetap berada di tempatnya, diam, mengamati, dan menjalani peran kecilnya dengan kesungguhan. Tak seorang pun menyadari bahwa ketenangannya bukanlah tanda kelemahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dua dunia itu masih berjalan berdampingan, namun jarak di antara mereka kini mulai terasa rapuh, menunggu saat yang tepat untuk runtuh. Dan tanda-tanda pertama itu muncul ketika pengumuman rapat besar beredar di seluruh penjuru Wijaya Corp. Email resmi dikirim dari sekretariat direksi, tertulis tegas dan singkat, memerintahkan seluruh staf untuk hadir di ruang rapat utama pada jam yang telah ditentukan. Tidak ada pengecualian. Tidak ada alasan. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda sejak pagi. Orang-orang datang lebih awal dari biasanya, berpakaian lebih rapi, berbicara dengan suara lebih pelan. Rapat besar selalu membawa tekanan tersendiri, apalagi ketika CEO sendiri yang akan memimpin langsung. Bagi banyak karyawan, ruang rapat bukan sekadar tempat diskusi, melainkan panggung tempat masa depan bisa berubah dalam hitungan menit. Arga menerima email itu tanpa curiga. Ia membaca daftar peserta sekilas, lalu mencetak dokumen pendukung seperti biasa. Tanpa ia sadari, namanya tercantum dalam daftar hadir karena kesalahan administrasi kecil, satu baris yang bergeser, satu nama yang tak seharusnya berada di sana. Kesalahan sepele, namun cukup untuk membawanya ke sebuah ruangan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Menjelang jam rapat, Arga berdiri di depan ruang rapat utama dengan perasaan asing. Ruangan itu luas, dindingnya dilapisi panel kayu gelap dan kaca tebal yang memantulkan cahaya lampu gantung. Kursi-kursi disusun rapi menghadap meja panjang di tengah, tempat para petinggi biasanya duduk. Arga menarik napas pelan sebelum melangkah masuk, memilih kursi di bagian paling belakang, berusaha sekecil mungkin terlihat. Satu persatu karyawan memenuhi ruangan. Suara gesekan kursi, bisik-bisik pelan, dan bunyi kertas dibuka bercampur menjadi satu. Arga menunduk, membuka map di pangkuannya, berpura-pura sibuk membaca. Ia sadar betul bahwa tempat itu bukan dunianya. Namun ia juga tidak merasa perlu pergi. Undangan resmi ada di tangannya, dan tugasnya hari itu adalah hadir. Tak lama kemudian, pintu besar di sisi ruangan terbuka. Raka Wijaya masuk dengan langkah mantap. Percakapan langsung terhenti. Semua orang berdiri hampir serempak, menyambutnya dengan sikap hormat yang sudah menjadi kebiasaan. Raka mengangguk singkat, tatapannya menyapu ruangan dengan cepat, seolah menghitung siapa saja yang hadir. Rapat dimulai dengan presentasi besar tentang visi perusahaan. Raka berbicara panjang lebar, menjelaskan target ambisius, ekspansi, dan rencana masa depan yang terdengar gemilang. Suaranya penuh keyakinan, gesturnya terukur, dan setiap kata seolah dirancang untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tak tergoyahkan. Beberapa karyawan mencatat dengan penuh perhatian, sebagian lain hanya mengangguk tanpa benar-benar menyimak. Bagi Raka, rapat itu adalah panggung. Ia menikmati momen ketika semua mata tertuju padanya, ketika ide-idenya disambut dengan anggukan dan tepuk tangan. Ia ingin menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Wijaya Corp tidak hanya besar, tetapi juga visioner. Setiap kalimatnya membawa pesan kekuasaan yang halus namun tegas. Di tengah presentasi itu, pandangan Raka tiba-tiba terhenti di sudut ruangan. Di sana, duduk seorang pria dengan kemeja sederhana dan wajah tenang, Arga. Ada sesuatu yang mengganggu Raka. Bukan karena Arga melakukan kesalahan, melainkan karena kehadirannya terasa tidak pada tempatnya. Dalam benak Raka, ruang rapat itu adalah tempat bagi orang-orang penting, bukan staf administrasi rendahan yang nyaris tak pernah bersuara. Raka mencoba mengabaikannya, melanjutkan presentasi dengan nada yang tetap percaya diri. Namun sesekali, matanya kembali melirik ke arah Arga. Ia merasa terganggu oleh simbol yang diwakili pria itu. Bagi Raka, Arga adalah gambaran karyawan gagal, datang dan pulang tanpa prestasi mencolok, bertahan di posisi rendah tanpa ambisi yang terlihat. Sementara itu, Arga duduk dengan tenang. Ia mendengarkan setiap kata, mencatat hal-hal penting seperti kebiasaannya. Tidak ada rasa gugup berlebihan, hanya kesadaran penuh bahwa ia sedang berada di ruang yang berbeda dari rutinitasnya. Ia tidak tahu bahwa kehadirannya sedang diperhatikan, apalagi dinilai. Rapat berjalan semakin intens.
Raka mulai melemparkan pertanyaan, menguji kesiapan para kepala divisi. Beberapa orang menjawab dengan percaya diri, beberapa lainnya tampak ragu. Setiap jawaban disambut dengan komentar tajam atau pujian singkat dari Raka. Suasana ruangan menegang, namun tak ada yang berani menunjukkan ketidaknyamanan. Arga tetap diam. Ia tidak ditanya, dan ia tidak berniat berbicara. Baginya, mendengarkan adalah bagian dari belajar. Ia mencermati bagaimana Raka memimpin, bagaimana kekuasaan bekerja di ruang itu, dan bagaimana orang-orang menyesuaikan diri dengan tekanan yang tak terlihat. Ketika rapat hampir selesai, Raka kembali melirik ke arah belakang. Tatapannya kali ini lebih lama, lebih tajam. Ada rasa tidak suka yang belum jelas alasannya, seolah kehadiran Arga mengganggu harmoni yang ingin ia ciptakan. Dalam diam, Raka menyimpan kesan itu di benaknya. Rapat ditutup dengan tepuk tangan formal. Orang-orang mulai berdiri, mengemasi barang, dan keluar ruangan dengan berbagai ekspresi. Arga bangkit perlahan, berusaha keluar tanpa menarik perhatian. Namun sebelum ia melangkah jauh, ia merasakan sesuatu, sebuah tatapan yang masih tertuju padanya. Raka berdiri di depan ruangan, menatap Arga dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Bukan marah, bukan pula penasaran semata, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah firasat bahwa kehadiran pria sederhana itu bukan kebetulan belaka. Dan di sanalah, di ruang rapat yang perlahan kosong, dua dunia yang selama ini berjalan sejajar akhirnya saling menyadari keberadaan masing-masing. Sebuah pertanda bahwa jarak rapuh itu mungkin tak akan bertahan lama. Dan di sanalah, di ruang rapat yang perlahan kosong itu, jarak rapuh yang sebelumnya hanya berupa firasat akhirnya benar-benar mulai runtuh ketika Raka Wijaya memutuskan bahwa kehadiran Arga tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Beberapa hari setelah rapat besar itu, sebuah agenda mendadak kembali diumumkan. Kali ini bukan rapat strategi atau laporan kinerja, melainkan pertemuan internal yang dikemas santai, namun tetap wajib dihadiri seluruh staf. Ruang rapat utama kembali dipenuhi orang. Namun suasananya berbeda. Tidak seformal sebelumnya, tidak setegang rapat direksi. Beberapa karyawan tampak lebih rileks, bahkan tersenyum, mengira pertemuan ini hanya formalitas ringan dari manajemen. Arga kembali hadir, duduk di barisan belakang seperti biasa, tanpa firasat apapun bahwa hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Raka berdiri di depan ruangan dengan senyum lebar yang sulit diterjemahkan. Ia membuka pertemuan dengan gaya santai, melemparkan beberapa candaan ringan yang langsung disambut tawa. Suasana mencair, dan Raka tampak menikmati respons itu. Baginya, mengendalikan emosi ruangan sama pentingnya dengan mengendalikan angka-angka perusahaan. Namun di balik senyum itu, mata Raka bergerak mencari satu sosok. Tatapannya berhenti di sudut belakang, tepat pada Arga yang duduk tenang dengan tangan terlipat di atas meja. Ada dorongan aneh dalam diri Raka, dorongan untuk menguji, untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di ruang itu. Ngomong-ngomong, kata Raka dengan nada seolah mengingat sesuatu yang lucu, hari ini kita kedatangan semua elemen perusahaannya. Bahkan staf administrasi paling rajin pun hadir. Beberapa orang tertawa kecil. Beberapa lainnya mulai saling melirik, merasakan arah pembicaraan itu. Raka melangkah beberapa langkah ke depan, lalu menunjuk ke arah belakang ruangan. "Mas, Arga, ya?" ucapnya, pura-pura memastikan nama. Ruangan mendadak sunyi. Arga terkejut, namun ia tetap berdiri ketika dipanggil. Langkahnya pelan saat maju ke depan, wajahnya tetap tenang meski puluhan pasang mata kini menatapnya. Ada rasa canggung yang menyebar di udara, namun Raka justru tersenyum semakin lebar. "Tenang saja, Mas Arga," lanjut Raka sambil tertawa ringan. "Saya cuma mau sedikit interaksi, biar suasana nggak kaku." Tawa kembali terdengar, kali ini lebih ragu. Raka kemudian melontarkan sebuah tantangan konyol, sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Tantangan itu terdengar seperti lelucon, namun jelas dirancang untuk membuat Arga terlihat bodoh di depan semua orang. Nada Raka bercanda, tetapi setiap katanya menusuk, menegaskan perbedaan posisi mereka. Beberapa staf menutup mulut menahan tawa. Ada yang tertawa lepas, ada pula yang tertawa karena merasa harus. Hierarki tak terucap itu bekerja dengan sempurna. Jika CEO menertawakan seseorang, maka tertawa adalah pilihan paling aman. Semua mata tertuju pada Arga. Ada yang menunggu ia menolak, ada yang berharap ia marah, ada pula yang diam-diam berharap ia kabur agar semuanya cepat berakhir. Dalam situasi seperti itu, kebanyakan orang akan mencari alasan, atau setidaknya membela diri. Namun Arga tidak melakukan apapun dari itu. Ia berdiri tegak,
menatap Raka dengan sopan, lalu mengangguk pelan. "Baik, Pak," jawabnya singkat. Jawaban itu justru membuat ruangan semakin riuh. Beberapa orang tertawa lebih keras, mengira Arga telah menyerah pada permainan itu. Raka sendiri tampak puas. Ia merasa berhasil menegaskan posisinya, bahwa di ruang itu, ia bisa mempermainkan siapapun sesuka hati. Arga menjalani tantangan itu tanpa ekspresi berlebihan. Ia melakukannya dengan cara sederhana, tanpa drama, tanpa mencoba menarik simpati. Tidak ada usaha untuk melucu, tidak ada pula perlawanan. Sikapnya justru membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, meski mereka sendiri tidak tahu alasannya. Bagi Raka, momen itu adalah hiburan. Bagi sebagian staf, itu adalah tontonan. Namun bagi Arga, itu hanyalah satu peristiwa kecil dalam hidupnya, sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menyelesaikan tantangan itu, lalu kembali berdiri di tempatnya, menunggu instruksi selanjutnya. Tawa memenuhi ruangan. Beberapa orang bertepuk tangan, sebagian lagi menunduk, merasa ada yang tidak beres namun tak berani bersuara. Raka mengangkat tangan, memberi isyarat agar suasana tenang kembali. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang samar. "Lihat," katanya ringan. "Kita semua bisa santai sedikit. Jangan terlalu serius." Arga kembali ke tempat duduknya di barisan belakang. Ia berjalan pelan, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam ruangan itu, sesuatu telah berubah. Benih ketegangan yang sebelumnya hanya terasa samar kini mulai tumbuh lebih jelas. Ada rasa tidak adil yang semakin mengental, bercampur dengan rasa bersalah dan ketakutan. Babak itu ditutup dengan tawa yang masih menggema di ruang rapat, tawa yang terdengar ringan di telinga, namun berat di hati. Dan di tengah semua itu, hanya satu sosok yang tetap diam, menyimpan ketenangan yang belum seorang pun pahami. Babak itu ditutup dengan tawa yang masih menggema di ruang rapat, tawa yang terdengar ringan di telinga, namun berat di hati. Dan di tengah semua itu, satu sosok tetap diam, hingga keheningan perlahan mengambil alih ketika tantangan yang merendahkan itu benar-benar usai. Arga berdiri tenang setelah menyelesaikan apa yang diminta, tanpa wajah malu, tanpa senyum bangga, dan tanpa ekspresi marah yang mungkin diharapkan sebagian orang. Ia hanya kembali menjadi dirinya sendiri, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah tugas kecil yang harus diselesaikan, bukan sebuah upaya publik untuk meruntuhkan harga diri. Cara Arga menyelesaikan tantangan itu justru membuat suasana terasa ganjil. Ia tidak tampak dipermalukan, namun juga tidak mencoba membalikan keadaan. Tidak ada kesan lucu yang berlebihan, tidak pula kesan heroik. Semuanya berlangsung datar, sederhana, dan nyaris membosankan. Namun justru disitulah letak ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan oleh sebagian orang di ruangan itu. Beberapa staf yang sebelumnya tertawa lepas mulai saling melirik. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Biasanya, orang yang dipermainkan akan terlihat runtuh, marah, atau setidaknya gugup. Namun Arga tidak menunjukkan satu pun dari itu. Sikapnya terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dijadikan hiburan. Raka Wijaya, di sisi lain, tertawa puas. Dari sudut pandangnya, permainan itu sukses. Ia telah memanggil seorang staf rendahan ke depan, memberinya tantangan konyol, dan mendapatkan tawa dari seluruh ruangan. Baginya, itu cukup untuk menegaskan kembali siapa yang berkuasa. Ia merasa telah menang dalam hal dominasi, menang dalam menjaga citra sebagai pemimpin yang bisa melakukan apa saja di panggung miliknya. Raka melirik jam tangannya, lalu menepuk meja ringan sebagai tanda pertemuan hampir selesai. "Baik," katanya dengan suara santai namun tetap berwibawa. "Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya." Beberapa orang mulai merapikan barang. Kursi-kursi bergeser pelan, map ditutup, dan napas lega terdengar di berbagai sudut ruangan. Banyak yang ingin segera keluar, meninggalkan suasana yang entah mengapa terasa menekan meski dipenuhi tawa beberapa menit lalu. Arga berdiri dari kursinya dengan gerakan tenang seperti biasa. Ia berniat kembali ke dunianya, ke mejanya, ke pekerjaannya, ke kehidupan yang sederhana dan sunyi. Namun langkahnya terhenti. Ada sesuatu yang berdesakan di dalam dadanya, bukan amarah, bukan dendam, melainkan dorongan halus yang sudah lama ia pendam. Ia menatap ke depan ruangan, ke arah Raka yang masih berdiri dengan percaya diri. Arga menarik napas perlahan. Tangannya yang sejak tadi diam di sisi tubuhnya bergerak naik, pelan namun pasti. "Pak," ucap Arga dengan suara yang cukup jelas. "Izin bicara sebentar." Kalimat sederhana itu menghantam ruangan dengan kekuatan yang tak terduga. Suara gesekan kursi berhenti. Bisik-bisik terputus.
Beberapa staf yang sudah berdiri membeku di tempat. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang tertawa. Udara seolah membeku di antara dinding-dinding ruang rapat. Raka terdiam. Senyum puas di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi heran yang cepat berubah menjadi tidak suka. Ia menatap Arga dengan alis sedikit berkerut, seakan mencoba memastikan bahwa apa yang baru saja ia dengar benar-benar nyata. Tidak ada yang pernah melihat Arga mengangkat tangan sebelumnya. Tidak di rapat kecil, tidak di diskusi informal, apalagi di hadapan seluruh staf dan CEO sekaligus. Arga selama ini dikenal sebagai orang yang selalu diam, selalu mengalah, dan selalu berada di belakang layar. Permintaan izin bicara itu terasa seperti pelanggaran tak tertulis terhadap tatanan yang sudah mapan. Beberapa staf menahan napas. Ada yang menunduk, ada yang menatap Arga dengan mata membelalak. Sebagian merasa takut, sebagian lagi merasakan harapan aneh yang sulit dijelaskan. Dalam hati mereka, muncul pertanyaan yang sama. Apa yang akan dikatakan orang seperti Arga? Raka tidak langsung menjawab. Keheningan berlangsung beberapa detik, namun terasa jauh lebih lama. Di benaknya, berbagai kemungkinan berputar. Apakah Arga akan mengeluh, membela diri, atau justru mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh? Apapun itu, Raka merasa tidak nyaman karena kehilangan kendali atas panggungnya, meski hanya sesaat. "Silakan," kata Raka akhirnya, dengan nada datar yang berusaha menyembunyikan kejengkelan. Arga mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Ia berdiri tegak, menatap ke depan, bukan dengan keberanian yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang nyaris menggetarkan. Seluruh ruangan menunggu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dan tepat pada detik itulah, sebelum satu kata pun keluar dari mulut Arga, dunia seakan menahan napas, menunggu satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Keheningan di ruang rapat terasa begitu padat, seolah udara mengeras dan menekan dada setiap orang yang hadir. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan sekadar menggeser kaki. Semua mata tertuju pada satu sosok yang selama ini nyaris tak pernah diperhitungkan. Arga berdiri dengan sikap yang sama seperti biasanya. Bahunya tegak, wajahnya tenang, dan pandangannya lurus ke depan. Tidak ada kemarahan di sana, tidak pula ketakutan. Ia tampak seperti seseorang yang sudah mempertimbangkan keputusannya dengan matang, bukan seseorang yang berbicara karena dorongan emosi sesaat. Tangannya terlipat ringan di depan tubuhnya, napasnya teratur. Raka Wijaya memperhatikannya dengan tatapan waspada. Ada rasa tidak nyaman yang merayap perlahan di dadanya. Bukan karena Arga terlihat mengancam, melainkan karena ketenangan itu terasa janggal. Raka terbiasa menghadapi orang yang gugup, orang yang defensif, atau orang yang mencoba menyenangkan hatinya. Namun Arga tidak menunjukkan satu pun dari itu. Beberapa staf saling berpandangan. Detik-detik berlalu dengan lambat. Di kepala mereka, muncul berbagai kemungkinan. Ada yang menduga Arga akan meminta maaf, ada yang berpikir ia akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan tadi, dan ada pula yang takut Arga akan mengatakan sesuatu yang justru memperburuk keadaannya sendiri. Tak seorang pun siap dengan apa yang akan terjadi. Arga akhirnya membuka mulut. Suaranya rendah, jelas, dan nyaris tanpa penekanan emosi. Tidak ada nada menantang, tidak ada getaran marah, dan tidak ada usaha untuk menarik simpati. Ia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, kalimat yang tidak panjang, tidak berbelit, dan tidak terdengar istimewa pada pandangan pertama. Namun kalimat itu bukan hinaan, bukan pula perlawanan. Ia adalah sebuah fakta. Fakta yang disampaikan dengan tenang, seolah Arga hanya sedang menyebutkan sesuatu yang sudah lama ada, tetapi selama ini diabaikan. Kalimat itu menyentuh inti persoalan tanpa menyebut siapapun secara langsung. Tidak ada nama, tidak ada tuduhan, hanya kebenaran yang berdiri sendiri, telanjang dan tak terbantahkan. Dalam sekejap, suasana berubah. Tawa yang tadi masih tersisa di sudut-sudut ruangan lenyap sepenuhnya. Beberapa wajah yang sebelumnya tersenyum membeku. Ada yang refleks menelan ludah, ada yang menundukkan kepala, dan ada pula yang memandang Raka dengan sorot mata ragu. Ruang rapat yang megah itu mendadak terasa sempit. Raka merasakan sesuatu yang jarang ia alami. Dadanya menegang, rahangnya mengeras, dan otot-otot di wajahnya mengunci. Kalimat itu tidak menyerangnya secara langsung, tetapi justru itulah yang membuatnya terasa jauh lebih menghantam. Tidak ada celah untuk membantah tanpa terlihat defensif. Tidak ada cara untuk menertawakan tanpa mempermalukan diri sendiri. Ia menyadari bahwa seluruh ruangan kini tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Beberapa staf mulai saling berpandangan dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Ada keterkejutan,
ada pemahaman, dan ada kesadaran yang muncul perlahan namun pasti. Mereka baru menyadari bahwa Arga bukan orang sembarangan. Cara bicaranya, pilihan katanya, dan keberaniannya untuk menyampaikan fakta di momen seperti itu menunjukkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik sikap sederhana. Arga tidak menambahkan apapun setelah kalimat itu. Ia tidak menjelaskan, tidak membela diri, dan tidak menunggu reaksi. Ia hanya diam, seperti seseorang yang tahu bahwa apa yang perlu dikatakan sudah selesai diucapkan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini berbeda. Keheningan itu berat, penuh makna, dan tak bisa ditertawakan. Raka mencoba mempertahankan ekspresi netral, namun matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Untuk pertama kalinya sejak memimpin Wijaya Corp, ia merasa pijakannya goyah. Bukan karena ancaman jabatan, melainkan karena satu fakta sederhana telah membuka celah dalam keyakinannya sendiri. Di dalam ruangan itu, tanpa teriakan dan tanpa drama, kesombongan mulai retak. Tidak runtuh seketika, tetapi cukup untuk membuat semua orang menyadari bahwa kekuasaan tidak selalu menang dengan suara paling keras. Dan dari satu kalimat yang diucapkan dengan tenang, sebuah perubahan tak terelakkan mulai bergerak, perlahan, pasti, dan tak bisa dihentikan. Menyusup ke setiap sudut Wijaya Corp tanpa suara. Seusai rapat, orang-orang keluar dari ruang rapat dengan langkah yang tidak lagi sama. Tidak ada obrolan ringan seperti biasanya. Tidak ada tawa sisa. Yang ada hanyalah pikiran-pikiran yang bekerja diam-diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Arga kembali ke mejanya seperti biasa. Ia tidak dikejar pertanyaan, tidak dikerumuni rekan kerja, dan tidak menunjukkan sikap berbeda sedikitpun. Tangannya tetap membuka map, menyalakan komputer, dan melanjutkan pekerjaannya seolah hari itu berjalan normal. Namun di balik ketenangan itu, gelombang kecil telah dilepaskan, dan gelombang itu mulai memantul kemana-mana. Di lantai atas, Raka Wijaya tidak langsung kembali ke rutinitasnya. Ia berdiri cukup lama di ruangannya, memandangi jendela besar yang menghadap kota. Biasanya, pemandangan itu memberinya rasa superior, bahwa dunia berada di bawah kendalinya. Namun kali ini, rasa itu tidak muncul. Kalimat Arga terus berputar di kepalanya, sederhana namun menusuk tepat di titik yang selama ini ia lindungi dengan keyakinan dan ego. Raka memanggil sekretarisnya dengan nada lebih datar dari biasanya. Ia meminta laporan detail rapat, daftar peserta, dan profil singkat beberapa karyawan yang hadir, termasuk Arga. Permintaan itu tampak biasa, namun sekretarisnya menangkap kegelisahan yang jarang muncul dari sang CEO. Ada sesuatu yang berbeda. Sementara itu, di beberapa sudut kantor, percakapan pelan mulai terjadi. Bukan gosip murahan, melainkan diskusi setengah berbisik tentang Arga. Beberapa orang mulai mengingat-ingat hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan. Tentang bagaimana Arga selalu teliti, tentang bagaimana ia sering membantu tanpa diminta, dan tentang bagaimana ia tampak memahami sistem perusahaan dengan cara yang tidak lazim bagi staf administrasi biasa. Seorang manajer senior membuka arsip lama untuk memastikan sebuah data, dan menemukan nama Arga tercantum dalam sebuah proyek bertahun-tahun lalu, proyek besar yang seharusnya hanya melibatkan tim inti. Nama itu tidak berada di posisi utama, tetapi kehadirannya di sana cukup menimbulkan tanda tanya. Manajer itu mengernyit, merasa ada potongan puzzle yang hilang. Di ruang direksi, dua petinggi perusahaan berbincang dengan nada serius. Salah satunya menyebutkan reaksi Arga di rapat, cara bicaranya, dan ketenangannya yang tidak wajar. Yang lain terdiam sejenak, lalu menyebut masa lalu, tentang seseorang dengan latar belakang akademis luar biasa yang pernah terlibat dalam perencanaan awal sistem perusahaan, namun memilih mundur dari sorotan. Nama itu tidak disebutkan secara langsung. Namun kesadaran mulai tumbuh. Raka menerima berkas yang ia minta. Ia membukanya dengan cepat, lalu semakin pelan seiring halaman demi halaman terlewati. Riwayat pendidikan Arga, pengalaman kerja sebelumnya, catatan internal yang jarang dibaca ulang, semuanya tersaji tanpa komentar, tanpa penjelasan tambahan. Data itu tidak berteriak, tidak menuduh, tetapi cukup untuk membuat tangan Raka berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Ia telah mempermalukan orang yang salah. Bukan karena Arga memiliki jabatan tersembunyi atau kekayaan yang belum terungkap, melainkan karena Arga jelas bukan sosok yang bisa diperlakukan sebagai hiburan. Ada kedalaman yang selama ini diabaikan. Ada pilihan hidup yang tidak ia pahami. Dan ada kecerdasan yang tidak merasa perlu pamer. Raka duduk perlahan di kursinya. Pikirannya bergejolak antara penyangkalan dan kesadaran. Ia ingin percaya bahwa semuanya masih berada dalam kendalinya, bahwa satu kalimat tidak berarti apa-apa.
Namun reaksi orang-orang di sekitarnya berkata lain. Tatapan yang mulai berubah. Sikap yang lebih berhati-hati. Keheningan yang muncul setiap kali nama Arga disebut. Rasa penyesalan muncul, tipis namun nyata. Disusul rasa takut, bukan takut kehilangan jabatan, tetapi takut kehilangan citra yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Ego yang selama ini berdiri kokoh mulai menunjukkan retakan halus. Raka menyadari bahwa kekuasaannya selama ini bergantung pada asumsi bahwa ia selalu berada di atas. Dan asumsi itu kini tidak lagi mutlak. Arga, tanpa bermaksud apapun, telah membuka celah itu hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan nuansa yang berbeda. Tidak ada konfrontasi langsung, tidak ada klarifikasi terbuka. Namun sesuatu telah berubah. Topeng yang selama ini menutupi wajah-wajah di Wijaya Corp mulai retak, menampakkan rasa tidak nyaman, rasa bersalah, dan kesadaran bahwa hierarki tidak selalu mencerminkan nilai seseorang. Dan di tengah semua itu, Raka Wijaya mulai menyadari bahwa panggung yang selama ini ia kuasai tidak lagi sepenuhnya aman. Sesuatu sedang bergerak di balik layar, dan kali ini, ia tidak yakin bisa mengendalikannya. Karena sesuatu yang bergerak di balik layar itu perlahan berubah menjadi gelombang nyata yang menghantam fondasi kekuasaannya satu persatu. Apa yang bermula dari satu kalimat sederhana kini menjalar menjadi rangkaian konsekuensi yang tak lagi bisa diabaikan. Hari-hari di Wijaya Corp tidak lagi berjalan dengan ritme yang sama. Ada ketegangan yang menetap, menggantung di udara seperti awan kelabu yang enggan pergi. Raka mulai merasakan perubahan itu dari hal-hal kecil. Rapat direksi yang biasanya berjalan mulus kini dipenuhi pertanyaan. Keputusan-keputusan lama kembali dibuka, ditinjau ulang dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa anggota dewan direksi mulai berani mengungkit kebijakan yang dulu disetujui tanpa banyak perdebatan, kebijakan yang lahir dari gaya kepemimpinan keras dan sepihak Raka. Nada bicara mereka masih sopan, namun isinya tidak lagi sepenuhnya mendukung. Ada jeda lebih lama sebelum persetujuan diberikan. Ada pandangan saling bertukar yang tidak bisa disembunyikan. Untuk pertama kalinya, Raka merasa posisinya tidak lagi mutlak. Ia masih CEO, masih memiliki jabatan dan wewenang, tetapi aura tak tersentuh itu mulai memudar. Di luar ruang direksi, reputasi perusahaan ikut terguncang. Bukan karena skandal besar yang muncul di media, melainkan karena getaran kecil yang dirasakan dari dalam. Karyawan menjadi lebih berhati-hati, lebih diam, namun juga lebih kritis dalam hati mereka. Kepercayaan yang dulu dipaksakan lewat rasa takut kini tidak lagi kokoh. Orang-orang mulai bertanya dalam diam, apakah kepemimpinan seperti ini pantas dipertahankan? Raka menyadari bahwa banyak keputusan masa lalunya kini berbalik menghantam. Cara ia mempermalukan bawahan di depan umum, cara ia mengabaikan suara-suara kecil, cara ia mengukur nilai manusia hanya dari hasil dan jabatan, semuanya kini membentuk bayangan panjang yang mengikuti setiap langkahnya. Ia mulai merasakan beratnya duduk di kursi yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Arga tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak memanfaatkan perubahan situasi untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak ada tuntutan, tidak ada sikap menang sendiri, bahkan tidak ada usaha untuk menjelaskan atau membela diri lebih jauh. Ia datang pagi, bekerja dengan tenang, dan pulang sore dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Sikap Arga justru menjadi cermin yang menyakitkan bagi banyak orang. Dalam dunia yang terbiasa membalas luka dengan luka, ketenangannya terasa asing. Beberapa karyawan mulai menghormatinya dengan cara yang berbeda, bukan lewat sanjungan, melainkan lewat sikap. Mereka lebih berhati-hati saat bercanda, lebih tulus saat meminta bantuan, dan lebih sering mendengarkan ketika Arga berbicara, meski hanya sedikit. Tidak sedikit yang akhirnya memahami bahwa martabat tidak selalu bersuara lantang. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan menekan orang lain. Arga, dengan diamnya, telah menunjukkan perbedaan yang tajam antara kekuasaan dan kebesaran jiwa. Raka melihat semua itu. Ia melihat bagaimana kehadirannya kini disambut dengan sikap formal tanpa kehangatan. Tidak ada lagi tawaringan yang tulus di sekitarnya. Tidak ada lagi rasa kagum yang dulu mudah ia dapatkan. Orang-orang masih menghormatinya secara struktural, namun rasa hormat yang lahir dari hati mulai menghilang. Dan di sanalah Raka merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Bukan ancaman kehilangan jabatan, bukan pula kemungkinan jatuhnya kekuasaan, melainkan kesadaran bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan penghormatan manusia lain. Ia menyadari bahwa rasa takut yang ia bangun selama ini tidak mampu bertahan ketika diuji oleh satu kebenaran sederhana. Pada suatu sore, Raka berdiri sendirian di ruangannya, memandangi kota yang dulu memberinya rasa superior.
Kini pemandangan itu terasa hampa. Gedung-gedung tinggi tidak lagi membuatnya merasa berada di atas. Justru sebaliknya, ia merasa kecil, terjebak dalam bayangan kesombongannya sendiri. Di lantai bawah, Arga menutup komputernya dan bersiap pulang. Ia melewati lorong kantor dengan langkah tenang, disapa oleh beberapa rekan kerja dengan anggukan hormat yang tulus. Ia membalasnya sederhana, tanpa senyum berlebihan. Baginya, hidup tetap berjalan seperti seharusnya. Babak ini tidak diakhiri dengan kemenangan dramatis atau kekalahan terbuka. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengumuman besar. Namun semua orang di Wijaya Corp merasakan satu hal yang sama. Harga sebuah kesombongan ternyata jauh lebih mahal daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan kehancuran terbesar, mereka belajar hari itu, bukanlah kehilangan jabatan, melainkan kehilangan rasa hormat yang tak bisa dibeli kembali. Sebuah kesadaran yang akhirnya harus dihadapi Raka Wijaya sendirian, tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan, dan tanpa perlindungan apapun selain pikirannya sendiri. Hari-hari setelah gejolak itu berlalu terasa panjang baginya. Kantor yang dulu menjadi panggung kejayaannya kini terasa dingin dan asing, seolah dinding-dindingnya menyimpan gema kesombongan yang pernah ia taburkan. Raka tetap datang ke kantor, tetap duduk di kursi CEO, dan tetap menandatangani berbagai dokumen penting. Secara struktural, ia masih berkuasa. Namun secara batin, ia tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Setiap keputusan yang ia ambil kini terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan dadanya. Tatapan para direksi tidak lagi penuh kekaguman, melainkan kehati-hatian. Mereka tidak melawan, tetapi juga tidak lagi tunduk sepenuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka benar-benar merasa sendirian. Tidak ada lagi lingkaran pujian yang selalu siap menguatkan egonya. Tidak ada lagi pembenaran instan atas setiap tindakannya. Ia mulai mengingat kembali momen-momen kecil yang dulu ia abaikan, wajah-wajah yang tertunduk saat ia berbicara keras, keheningan canggung setelah ia melontarkan ejekan, dan kini, satu kalimat sederhana yang menghancurkan semua keyakinannya. Raka mulai memahami sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Kekuasaan yang ia miliki ternyata rapuh. Ia berdiri di atas rasa takut, bukan rasa hormat. Dan ketika rasa takut itu runtuh, tidak ada fondasi yang cukup kuat untuk menopangnya. Kesadaran itu pahit, jauh lebih pahit daripada kehilangan uang atau jabatan apapun. Di suatu malam yang sepi, Raka duduk sendiri di ruangannya, lampu kota berkilauan di balik kaca besar. Ia teringat pada Arga, sosok yang dulu ia anggap remeh, bahkan tak layak diperhitungkan. Kini, nama itu justru menjadi cermin yang terus memantulkan kesalahannya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah mengukur manusia dengan alat yang salah, dan kesalahan itu kini harus ia tanggung sepenuhnya. Sementara itu, Arga menjalani hidupnya tanpa perubahan mencolok. Ia tidak dipromosikan secara dramatis, tidak pula menjadi pusat perhatian. Ia tetap staf administrasi dengan meja sederhana dan pekerjaan yang sama. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara orang-orang memandangnya. Bukan kagum yang berlebihan, melainkan penghormatan yang tenang dan tulus. Arga memilih tetap berjalan di jalannya sendiri. Ia menolak beberapa tawaran yang mencoba menariknya ke sorotan. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia memahami apa yang benar-benar ia cari. Hidup baginya bukan tentang membuktikan siapa yang paling tinggi, melainkan tentang menjaga diri tetap utuh di tengah dunia yang sering kehilangan arah. Ia datang pagi seperti biasa, menyapa satpam dengan senyum ringan, dan membantu rekan kerja tanpa pamrih. Di sela-sela kesibukan, ia masih membaca buku-buku lama yang ia sukai, masih menikmati kesunyian pagi, dan masih pulang dengan langkah tenang. Tidak ada dendam yang ia simpan, tidak ada kemenangan yang ia rayakan. Yang ada hanya kelegaan karena ia tetap setia pada nilai yang ia pegang sejak awal. Beberapa orang akhirnya memahami pelajaran penting dari semua yang terjadi. Bahwa kecerdasan sejati tidak selalu hadir dengan suara keras atau gelar tinggi. Bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh seberapa sering ia diperhatikan, melainkan oleh bagaimana ia memperlakukan orang lain, terutama ketika ia memiliki kesempatan untuk merendahkan. Raka, dari kejauhan, melihat perubahan itu. Ia melihat bagaimana Arga tetap sederhana, namun berdiri lebih tegak dari siapapun. Dan di sanalah, tanpa ada kata-kata tambahan, Raka belajar pelajaran terbesarnya, bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati hanyalah kehampaan yang menunggu runtuh. Cerita ini tidak berakhir dengan penobatan atau hukuman terbuka. Ia berakhir dengan kesadaran. Dengan pemahaman bahwa manusia tidak pernah bisa dinilai dari jabatan, harta, atau penampilan. Nilai seorang manusia justru terlihat paling jelas dari sikapnya saat memiliki kuasa. Apakah ia memilih meninggikan diri,
atau menjaga martabat semua orang, termasuk mereka yang paling mudah diabaikan.